Pengungsi banjir mulai sakit. Jadi kalau ini kalau saya baca berita di salah satu koran ya dari Jember ini, coba saya bacain ya. Wonoasri, radar Jember banjir di desa Wonoasri berefek terhadap kesehatan. Sejumlah warga yang rumahnya terdampak mulai ada yang sakit dan kebanyakan adalah batuk, sesak nafas, gatal-gatal. Dan kini mereka sudah ditangani oleh petugas medis yang bersiaga di balai desa setempat. Nah kalau kita ngomong begitu benar sih nggak Mas? Kalau di ini oke, kita kenapa saya datang harus membaca tentang pengungsi banjir, karena tamu kita hari ini adalah sahabat para korban bencana. Kenapa? Beliau adalah orang yang sering tiba-tiba ada di lokasi-lokasi bencana yang tidak terduga. Jangan-jangan beliau pelakunya. Oke, saya sapa dulu ya teman-teman. Selamat siang, ketemu lagi dengan saya di Brother Kayak Teman Cerita. Dan di samping saya ada Mas Mas Handsome, nggak mau dipanggil Hasan, maunya Handsome. Jadi beliau adalah salah satu petugas atau orang yang sangat aware dan sangat peduli dan sangat aktif di kegiatan yang berhubungan dengan bencana. Nah kita tanyakan, bener sih nggak Mas, kondisi pengungsi banjir itu mulai sakit, Mas? Ya, saya kenalan dulu ya. Jadi ya boleh, silakan. Halo sahabat muda Indonesia, alhamdulillah siang ini berkesempatan ngobrol dengan salah seorang guru dan suhu saya di dunia perbrandingan. Jadi Brother K, alhamdulillah terima kasih udah diundang ke sini. Walaupun saya bukan ahli core of the core atau intinya inti, ya panas bumi dong intinya inti. Sekedar sharing-sharing aja cerita-cerita gitu. Ya memang nama saya Ahmad Nur Hasan ya. Jadi Ahmad Nur Hasan. Terus kemudian belum ada hubungannya dengan kenapa Ahmad atau baksonya Ahmad gitu kan? Ya nggak ada. Tinggal di Kaliwates. Oh, bakso Ahmad. Bakso Ahmad. Oh, nanti kita bahas itu. Bakso Ahmad apa sih sebenarnya bakso Ahmad ini? Tinggalnya di Kaliwates, Jember, dan kegiatannya sebetulnya ya tukang jual bakso. Jadi abang jual bakso. Jadi kegiatan sehari-hari ya jualan bakso. Senin hari sampai Ahad, ya Jumat libur. Jadi kalau misalkan Senin sampai dari Sabtu sampai Kamis kita jualan, Jumat kita libur. Gitu. Udah, itu aja. Coba bahas bakso. Ini saya nanya bencana kenapa iya, bencana. Ada apa hubungannya bencana sama bakso? Oh, iya. Mas, tadi disebutkan Mas Hasan ini dari Senin sampai Minggu. Senin sampai Minggu jualan bakso. Terus kapan sampai kok bisa-bisanya ada video di tempat bencana itu? Gimana itu Mas? Ya tentunya saya nggak jualan sendiri dong, kan ada beberapa teman yang bantu. Jadi ya sudah banyak pegawainya. Ya pengusaha udah banyak timnya. Sudah ada tim, belum banyak tapi sudah ada tim yang bisa menghandling. Jadi ketika bisa ditinggal maka saya melakukan hal-hal yang lain. Gak cuma di bencana aja loh, tapi hal-hal yang lain juga. Jadi memang beberapa waktu lalu memang di Wonoasri itu ada memang banjir gitu ya, semacam musibah bagi saudara-saudara kita yang di Wonoasri tertimpa musibah banjir. Walaupun memang setiap tahun mereka dilewati banjir. Saya tahunya sejak 2017 sih, kayaknya memang di beberapa tempat memang ada genangan-genangan. Setiap hujan pasti ada genangan, walaupun nggak ada kenangannya. Tapi genangan itu meninggalkan kenangan pahit tuh. Tapi di tahun ini memang cukup besar ya, sehingga berdampak pada masyarakat gitu. Ya jadi akhirnya air sampai masuk ke rumah-rumah mereka, tempat ibadah dan segala macam. Bahkan mendenggelamkan pertanian mereka. Jadi yang harusnya panen jadi nggak jadi panen dan segala macam. Ada yang harusnya panen bagus, akhirnya harus dipanen lebih awal karena memang harus diselamatkan. Masih bisa diselamatkan untuk hal lain, misalkan jagung itu buat pakan ternak dan segala macam. Itu. Dan alhamdulillah hari ini kondisinya udah berangsur-angsur normal. Masyarakat udah kembali ke rumah, udah bersih-bersih, udah memulai kegiatannya secara normal, walaupun belum normal 100%, tetapi alhamdulillah sudah membaik. Berbeda dengan beberapa waktu lalu, memang ketinggian air yang cukup tinggi sampai warga harus dievakuasi, dan ya itu benar beberapa waktu lalu juga sempat ada gangguan kesehatan karena memang
namanya genangan juga, terus kemudian kondisi badan ini ya bisa jadi sakit kan gitu ya. Nggak fit ya. Nggak fit dan segala kondisi tempat istirahatnya juga kurang istirahat dan segala macam lah, kurang istirahat, makan yang juga ya seadanya dan segala macam. Jadi ya akhirnya membuat mereka ya ini terkena penyakit dan segala macam. Tapi alhamdulillah sekarang sudah mulai berangsur-angsur normal kembali begitu. Ini yang saya baca di sini ada 1174 kakak dan masih terdampak. Artinya ini di satu desa Wonoasri aja atau sekitarnya, Mas? Iya. Kalau kita ngomong kakak berarti kan keluarga ya? Iya. Banyak dong? Banyak. Rumah berarti ya kita ngomong Iya, kakak itu rumah. kakak ya? rumah. Rumah ya? Iya. Kakak itu tidak hanya rumah, kadang-kadang kayak beberapa kali di Wonowiri. Nah, Wonowiri itu sebetulnya kampung perkebunan. Di Wonowiri. Jadi dia kalau wilayahnya kalau wilayahnya Curah Nongko, desanya Curah Nongko. Jadi Wonowiri itu adalah perkampungan perkebunan Afdeling Kalisanen. Afdeling Wonowiri, kebunnya Kalisanen gitu. Nah, di situ ada 57 apa 56 kakak, tapi rumahnya ada 50. Gitu. Oh, berarti ada satu rumah, dua keluarga. Dua keluarga. Begitu. Mas, itu kalau kita ngomong bencana yang terjadi di ini kalau kita melihat seberapa parahnya, karena mungkin banyak teman-teman yang tidak tahu di teman-teman cerita kita atau teman-teman yang lain tidak tahu seberapa parah sih Mas sebenarnya bencana yang terjadi di Wonoasri Mas dibanding tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini memang cukup lebih parah dari sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya ya. Jadi sependek pengetahuan saya memang ini terbesar ya? Ya, dibandingkan yang 3 sebelumnya. tahun yang sebelumnya sepertinya ini yang paling gede, yang lebih gede gitu. Karena sampai ada yang daerah sampai katanya sih gitu. Kalau diukur, saya nggak ngukur sendiri karena nggak bawa penggaris waktu itu atau meteran gitu ya, lupa. Jadi bukan lupa. Manusia lah hilaf biasanya. Iya, dan dalam rangka nggak bawa meteran memang gitu. Jadi ada yang sampai ketinggian 2 meter gitu. Berarti tenggelam dong rumah? Iya, jadi ada yang tenggelam. Tapi kan rumahnya itu sebetulnya kan udah di setting agak tinggi gitu. Kalau rumahnya gitu. Tapi sebenarnya mereka sudah tahu ya kalau misalnya bahkan ada kejadian seperti itu. Kalau tadi kan bilangnya langganan ya. Jadi artinya mereka sudah tahu dong kalau bakal ada bencana sehingga rumahnya ditinggiin gitu kan. Sebetulnya mereka bukan tahu akan ada bencana, tetapi kalau misalkan musim hujan memang air itu meninggi, tapi nggak sampai separah kemarin gitu. Oh. Gitu. Jadi sehingga rumah-rumahnya itu kan sebagian dari rumah-rumah mereka itu agak memang didesain tinggi agar air, walaupun ada air nggak sampai masuk, nggak sampai masuk ke rumah. Tapi kemarin itu memang berbeda ceritanya, volumenya juga lebih besar sehingga masuk hingga rumah-rumah mereka. Itu ini nggak Mas? Kalau kita ngomong kenapa banjirnya yang sekarang lebih tinggi dari tahun kemarin, erat kaitannya nggak dengan ya kalau sebenarnya kalau kita bahas kayaknya ini ya kayaknya receh ya. Iya. Berhubungan dengan hutan yang habis atau segala macam nggak sih? Atau banyak disfungsi dari yang harusnya penghijauan jadi apa? Ya memang sederhananya begitu memang. Jadi pertama banjir memang disebabkan dari kurang penataan lingkungan mungkin ya. Jadi kurang pas penataan lingkungan. Pertama mungkin juga kita serapan air sudah berkurang. Serapan air pertama fungsinya pohon itu kan banyak. Jadi pertama dia menahan air dari atas kan, menahan tidak langsung kan daya serap tanah itu terbatas. Ya nggak sih? Jadi pertama ditahan dulu oleh daun dan rantingnya kan begitu. Sedangkan fungsi akar juga untuk membuat pori-pori tanah sehingga dia menyimpan airnya di situ. Gitu. Di akar-akar. Akar-akar itu membuat pori-pori yang dibuat oleh tanah. Jadi begitu. Jadi fungsinya hutan itu ya biar nggak banjir ya itu. Pertama udah ditahan oleh kanopi daun dan daun-daunnya, terus kemudian juga di bawahnya ada resapan-resapan yang dibuat oleh akar-akarnya kan gitu, sehingga sumber mata air juga lancar dan segala macam. Tapi kan sekarang banyak hutan atau mungkin daerah perkebunan yang jadi sawah ladang gitu. Biasanya dulu ada perkebunan, memang ada perkebunan pohon-pohon besar, tapi sekarang jadi kebun tebu atau mungkin kebun apa kan gitu. Nah itu salah satunya. Di sisi lain juga yang tidak terbiasa di desa adalah di desa mungkin nggak mikir, jadi apa sih fungsinya izin mendirikan bangunan,
apa sih fungsinya IMB itu analisa AMDAL. Misalnya daerah ini ada jalur hijau nggak boleh dibangun itu semacam itu ya? Iya, apakah daerah ini jadi daerah resapan air itu kan seharusnya kan diatur oleh yang berwenang gitu kan ya. Jadi apakah daerah ini adalah daerah penyangga hutan atau daerah cocok layak untuk pemukiman gitu, atau mungkin dia memang daerah resapan air gitu. Sekarang kan pokok bangun gitu ya. Terus kemudian di sisi lain juga analisa AMDAL-nya juga nggak ada. Maksudnya apakah ini kalau misalkan bangun rumah dibikinkan saluran air kemana dan segala macam itu enggak kan? Seenak-enak aja buang mereka. Kadang disalurin ke selokan kan itu biasanya. Dan kalau misalkan kita ke desa jarang juga misalkan yang saluran air itu tertata rapi gitu kan. Paling dari limbah rumah tangga itu paling kecupluan sedikit yang dibuat kayak lubang gitu ya, lubang di tanah itu terus mereka dibuang gitu, penuh tutup gitu kan biasanya. Ya ada yang kayak gitu, ada yang dibiarkan terbuka begitu aja, atau mungkin juga nggak ada saluran air lah yang jelas sepertinya saluran air juga jadi masalah juga tidak diperhatikan, cukup diabaikan gitu. Jadi ada banyak hal gitu yang mungkin menjadi kenapa selain tersumbatnya dam di dekat situ kemarin. Jadi dam jadi ada dam yang tersumbat itu menjadi salah satu penyebab utama yang akhirnya dam itu mampet, kalinya naik, akhirnya limpasan airnya ke perkampungan. Ya, something like this lah. Itu kemarin katanya di mana ya, di Galaksi itu katanya kena juga ya Mas ya, sampai ikan-ikan tuh pada lepas-lepas gitu. Ya karena mungkin genangan, saya nggak tahu informasi itu, tapi yang jelas karena mungkin ketinggian airnya cukup tinggi, akhirnya ya ikan-ikan yang pada keluar. Bahkan ya lucunya kemarin ketika di lapangan dekat Balai Desa Wonoasri ada orang yang jaring ikan kan. Tapi itu Indonesia. Iya, Indonesia begitu banjir anak-anak kecil seneng mereka hura-hura suka-suka karena ada banjir itu kan unik kan Indonesia. Di pinggir-pinggir jalan saya pikir ada banyak orang rame-rame itu pada nolongin banjir atau bagaimana, ternyata mereka lagi pada mancing. Ya uniknya orang Indonesia tetap bahagia walaupun di daerah bencana kan begitu. Tapi menarik ya kalau kita ngomong orang Indonesia ini. Saya dulu kan di Bali Mas. Di Bali itu dan banyak lah teman-teman yang dari luar Indonesia Din. Ini orang Jepang pernah bilang bahwa saya lihat negaramu itu negara paling bahagia. Nongkrong duduk ngopi ketawa, cerita ketemu temen ketawa, kerja ketawa. Itu sebenarnya kalian tuh nggak punya masalah. Kenapa ngiri sama negara saya? Itu begitu Pak. Saya pikir itu anekdot. Ternyata beneran. Dulu Anda bilang negara yang paling makmur itu Indonesia karena semua coba kita perhatiin deh. Ada di warung cerita dikit ketawa. Ini kan senangnya ya, apalagi Jember cangkruk guyu, ketemu konco. Nah ini kan guyu. Artinya tidak punya susah. Sementara kalau pernah nggak punya partner orang luar nggak? Ada. Yang orang Jepang gitu misalnya. Ada. Itu kan coba perhatiin deh. Mereka mau ketawa aja kayaknya takut bayar. Jaim gitu. Mas, kalau kita ngomong bencana nih. Karena kan kalau kita lihat Mas Hasan ini, kalau teman-teman lihat Ahmad Nur Hasan ya namanya. Ahmad Nur Hasan kalau di FB-nya itu, coba diperhatiin. Saya dulu ngamati dari dulu, temenan lama beliau ini di sosial media, temenan lama. Beliau tuh selalu ada setiap ada bencana dan segala macam itu ngapain sih? Gak ada kerjaan lagi gitu kan. Bencana itu apa sih? Kenapa sih? Motivasinya apa? Supaya wah Hasan keren itu, semakin handsome karena membantu orang bencana itu, kata gimana sih? Mungkin karena kurang kerjaan ya. Gabut katanya ini anak-anak SMA gabut katanya. Ya. Ya pertama mungkin saya terinspirasi dari guru ngaji saya sejak kecil. Jadi namanya guru ngaji saya adalah Pak Zainullah atau Pak Us itu ya, biasa dipanggil Pak Us dulu, menjelaskan bahwa manusia yang terbaik itu adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Gitu. Itu satu. Yang kedua adalah itu salah satu bentuk kesyukuran gitu, saya pikir begitu. Jadi saya bersyukur tidak tertimpa musibah, walaupun ya kalau misalkan yang namanya musibah setiap diri kita kan pasti pernah mengalami gitu. Tapi yang sampai sebegitu heboh, sebegitu besar juga alhamdulillah kita terselamatkan. Nah, salah satu bentuk kesyukurannya adalah saya yaitu mengoptimalkan apa yang saya punya. Jadi saya bisa bantu ya saya bantu, saya bisa sharing ya saya sharing kan begitu. Saya bisa apa ya saya hanya bisa diem begitu. Misalkan saya memang harus diem ya sudah saya diem saja. Daripada saya maksudnya
nggak punya nggak bisa apa-apa, tapi ngeribui malah justru merepotkan. Tidak punya keterampilan, datang ke daerah bencana justru merepotkan. Jadi saya ketika di cerita yang di Lombok misalkan kemarin ya. Jadi ada sampai di ini off the record. Tapi saya tidak menyebutkan orang mana dan segala macam, tapi ada dia memang relawan itu datang gitu dari jauh gitu. Nah, pulang itu kehabisan ongkos. Akhirnya dia menggalang donasi untuk pulang gitu. Sampai sebegitunya gitu. Itu kan justru merepotkan. Benar. Kalau misalkan harusnya membantu malah siap. Ya, jadi kalau misalkan kita bisanya diem aja, ya udah diem aja. Atau filantropis lah, misalkan kita galang donasi sebisanya, kan begitu. Kita kan nggak mungkin sendirian. Kalau misalkan kita nggak punya duit, ya sharing aja sama teman-teman kita yang punya duit gitu. Siapa tahu dia punya rezeki lebih, atau mungkin dia memang berniat untuk berbagi rezekinya, tapi nggak tahu mau disalurin kemana, ya kita bantu gitu. Ya something like this lah. Jadi sesimpel itu, jadi sesederhana itu. Apapun yang bisa dilakukan ya sudah lakukan saja gitu. Berhubung saya punya fisik yang maksudnya ketika waktu, misalkan saya punya waktu dan punya fisik yang maksudnya bisa ke sana, dan sedikit keterampilan, memang dibekali keterampilan untuk tangga bencana, ya sudah berangkat saja gitu. Kalau nggak punya ya udah diem aja gitu. Mas, kalau kita ngomong gerakan Mas Hasan yang dilakukan itu yang dilakukan dari dulu sampai sekarang itu, apakah itu pribadi dari diri Anda sendiri, atau terikat di satu organisasi atau lembaga yang memang mereka berfokus di bidang bencana itu? Awalnya pribadi. Awalnya pribadi, ya. Jadi awal pribadi. Itu tahun berapa dulu awalnya, Mas? Dulu saya sebetulnya pengen berangkat ke Aceh ketika tsunami Aceh 2005 ya. 2005 ya kalau nggak salah. Oh, oke. Hanya saja ketika waktu itu saya di Jakarta ya, ternyata saya nggak cocok sama airnya Jakarta. Saya mandi di sana itu ternyata kata dokter, tiba-tiba saya gatal gitu. Saya baru mandi sekali di sana, baru sampai di Jakarta, baru mandi sekali di sana. Ternyata saya gatal-gatal. Karena kata dokter saya alergi air gitu. Nah, saya baru berpikir, di sini air bagus di Jakarta aja saya alergi, apalagi saya harus ke sana. Jadi nggak jadi berangkat waktu 2005. Malah merepotkan takutnya, bukan karena itu. Malah merepotkan. Benar. Nah, sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya ya membantu di ya yang kecil-kecil gitu, kayak ada banjir di Situbondo dulu kan ya. Terus kemudian juga Situbondo tuh katanya langganan banjir juga tuh, ada beberapa tempat itu, Mas. Iya. Jadi dulu beritanya apa setiap 10 tahun atau bagaimana gitu. Terus kemudian banjir ketika Panti. Oh iya. Di Panti, yang sama longsoran itu ya. Iya, dulu ceritanya juga cukup unik sebetulnya. Hampir saja saya juga jadi korban. Karena pengen ikut teman-teman waktu itu Latsar. Jadi ada sebuah organisasi pencinta alam waktu itu lagi giat latihan SAR, tapi malah justru di SAR. Begitu. Menjadi korban. Ya karena waktu itu latihan SAR-nya di daerah Pantis itu, di daerah Gunung Pasang gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman juga selamat dan segala macam. Waktu itu malam itu jadi mereka sudah beberapa hari di lapangan. Waktu malam sebelum kejadian itu istilahnya kita ngopi lah di daerah kampus itu, ngopi-ngopi cangkruan, niatnya memang mau nyusul gitu. Tapi kita udah dengar jam 9 ada isu, nggak tahu itu bener apa enggak, isu bahwa jembatan Geladak Kali Putih di ini udah tenggelam gitu. Nah, kita juga siap-siap aja. Nah, jam 12 baru kita 12 malam jam berapa, pokoknya malam-malam itu kita dengar ada banjir gitu. Baru kemudian bergerak kita paginya. Dan ya itu kita bergerak paginya terus kemudian, tapi waktu itu saya lebih banyak di posko karena waktu itu lagi asik-asiknya saya belajar tentang komunikasi di HT gitu. Jadi radio, jadi gitu. Justru tugas justru turunnya di daerah Panti agak akhir-akhir, tapi beberapa waktu sebelum itu juga yang sama kan di Darsono juga ada longsoran retaan. Jadi ya beberapa 2 hari 3 hari gitu. Saya cuma di Darsono aja gitu. Di Darsono. Oke, sebelum kita lanjut nanti kita bahas lagi di segmen berikutnya, karena banyak sekali cerita-cerita yang kemarin pernah diceritakan sempat beliau ceritakan waktu dulu ke saya bahwa akan ada kejadian-kejadian yang mungkin orang-orang nggak tahu dan teman-teman nggak tahu. Nanti kita bahas lagi di segmen kedua. Tetap di teman cerita ya.
Saya boleh minum ini ya? Boleh, boleh, silakan minum. Ya, karena nanti banyak cerita kan banyak minum. Oh gitu ya, iya. Ya harusnya berpuasa hari ini, tapi kebetulan saya udah sarapan tadi, jadi. Oh iya. Ini mungkin sahur ya. Berbuka lebih awal. Saya muncrat. Oke, lanjut. Iya. Mas tadi sampai mana gitu tadi? Oh cerita ini ya. Awalnya itu pribadi kok atau bisa, lembaga? Kok bisa lembaga? Ya itu jadi ya itu tadi selain motivasi dari guru ngaji saya dan segala macam ada banyak hal. Jadi pengalaman hidup mungkin ya banyak hal. Jadi pengalaman. Berarti pengalamannya banyak? Ya setengah lah, setengah banyak. Jadi walaupun saya terlihat 17 tahun tapi saya sudah berumur, sudah beristri juga. Jadi mohon maaf buat para fans. Stop, jangan dilanjut. Enggak, jadi pengalaman hidup saya jadi sepertinya memang pertama saya juga suka bertemu dengan banyak orang, terus kemudian saya suka bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi ya itu saya ingin membagi walaupun dengan resource yang terbatas gitu. Saya bisa apa sih ya. Ya udah yang bisa saya lakukan ya sudah saya lakukan gitu. Ya dengan harapan sebetulnya tidak ingin merepotkan. Walaupun terkadang saya juga dikritik terlalu banyak konsep yang bagus tapi tidak bisa dieksekusi gitu. Ya nggak apa-apa. Terlalu banyak konsep bagus tapi tidak tereksekusi. Ya nggak apa-apa lah. Daripada nggak punya konsep sama sekali. Tapi gini, Mas, kalau kita ngomong apa namanya masalah ini kan berarti Mas Hasan pernah terlibat di dalam satu lembaga dan pernah sendiri. Nah, itu lebih enak mana sih kita bergerak sendiri, kemudian berkolaborasi dengan pihak lain atau terikat dalam satu kontrak dengan satu lembaga yang memang mereka konsen di sana? Kalau misalkan saya pertanyaannya ya, kalau misalnya saya tangkap pertanyaannya itu jawaban saya lebih enak berjamaah gitu kan ya. Pada intinya jadi siapapun apapun lebih baik berjamaah karena kalau misalkan kita pada konsepnya sholat ya, walaupun kita berdua aja tapi derajatnya 27 derajat lebih banyak. Pertama, kalau berjamaah pertama kita lebih kuat gitu ya. Yang kedua juga kita ada banyak masukan, ada banyak ini gitu, bisa diskusi, bisa apa, mungkin kita hal yang kita tahu mungkin belum diketahui oleh yang lain, atau yang kita tidak tahu kita bisa tahu dari yang lain kan gitu. Konsepnya lebih saya lebih suka berjamaah, bareng-bareng banyak orang, berkolaborasi dengan banyak orang, siapapun. Berarti ini dong sama dengan konsep apa dong? Ya, sinergi, kolaborasi. Ya, betul, cocok banget. Makanya cocok banget saya sinergi, kolaborasi, cocok banget. Akselerasi ya, betul. Seperti biasa kita di segmen 2. Jangan dijawab dulu. Segmen 2 kita selalu ada pertanyaan dari netizen. Tapi kita nyebutnya teman di luar. Oke. Jangan susah-susah ya. Saya bukan pakar, bukan ahli ya. Ini sudah beberapa pertanyaan sudah masuk ya. Oke. Jadi ini dari Ancum Surahman, siap nanti. Ancum, dia teman relawan di Lombok, tapi asalnya Halmahera. Keren. Salam buat Mas Ancun. Ya, halo Cum. Salam buat doi ya. Tapi ini bukan pelopornya Ping Chun. Bukan ya. Bukan. Terus ini Happy Family World hadir. Ini. Jadi Nas, sahabat rakyat, udah gitu aja dia bilang sahabat rakyat. Iya, kita bersahabat. Ya. Ini ada Dedi bakso Ahmad, pasti ada sesuatu yang berbeda. Kok bakso Ahmad? Ada Dedi bakso Ahmad pasti ada sesuatu yang berbeda dari bakso yang mainstream. Apa perbedaannya dengan bakso Ahmad dan bakso kekinian? Ini masih bencana. Oh iya, tapi unik ya. Ini kan ada namanya bakso Ahmad yang pakai bajunya. Ini apa hubungannya Mas bakso sama bencana Mas? Ini yang hubungannya sama dengan bakso sama bencana. Tadi bilang jual bakso tadi. Sebetulnya nggak ada hubungan nggak berhubungan amat sih. nggak berhubungan amat nih. Ya tapi setidaknya gini, maksudnya bakso Ahmad ini ya saya tukang bakso kan gitu. Jadi harapannya juga saya ketika ngobrolin masalah bencana gitu, saya itu nggak dianggap wah ini ahlinya bencana atau sumber bencana. Ini kayak nama bis dong. Lah ya sumber bencana. Nah, saya ini abang bakso aja, abang tukang bakso yang kebetulan juga ya hobi jadi relawan kemanusiaan itu aja, something like this aja. Gitu. Terus apa bedanya nih bakso Ahmad dengan bakso kekinian yang ada sekarang? Apa bedanya nih? Ya beda lah gitu. Bedanya bahwa bakso Ahmad ya bakso Ahmad. Bakso lezat, nikmat, harga hemat, Bos. Oh. Gitu. Nikmat, lezat, harga hemat. Iya. A-nya itu apa? A-nya itu apa? Nikmat, lezat, hemat. A-nya itu apa? Pokoknya mat lah.
Jadi bedanya di situ ya. Iya. Ini lebih nikmat, lezat dan bersahabat. Oke, itu dari tadi dari Adi dari ini dari Danang. Pernah ada orang nggak yang menganggap bahwa yang apa Anda yang lakukan itu adalah sebuah pencitraan? Nah, ini kan sering terjadi nih Mas. Saya itu gimana? Ya kalau ditanya kayak gitu ya banyak lah. Jadi tapi nggak usah dipikir. Benar-benar. Lah ya nggak usah dipikir. Kalau misalkan ada orang yang buat menganggap kita itu pencitraan ya nggak apa-apa. Mungkin ketika itu nggak terfikirkan. Tapi bisa jadi satu saat gitu. Satu saat mungkin saya mau nyalon jadi presiden, bisa jadi saya anggap itu pencitraan kan gitu. Buat menunjang pencitraan saya kan gitu. Tapi nggak usah dipikir aja. Tapi bener ya kalau kita ngomong kita mau berbuat baik atau mau berbuat buruk apapun orang tidak akan selamanya suka sama kita. Betul. Kan tidak bisa kita buat semua orang suka. Iya. Jadi intinya baik aja terus kan. Iya, cocok banget kan. Baik aja terus, Pak. Bodo amat ya. Kalau saya punya prinsip gini, dulu istri saya tuh juga gampang ini, Pak. Gampang apa namanya? Baper. Baper, ada Iya. orang begini baper. Saya bilang, aku bilang ini aja sederhana. Apakah itu mengganggu nomor rekeningmu? Ke rekeningmu jumlah Iya. rekeningnya nambah nggak kalau kamu peduli? Enggak, ya udah. Apa mengganggu keluarga kita terus berantakan? Ya enggak. Kalau udah ya cuekin aja. Jadi bodo amat ya. Ini jadi gitu ya, Mas. Iya. Mas Hasan ya. Kalau ada yang menganggap bahwa itu pencitraan, terserah mereka Iya, menganggap seperti terserah, apa. nggak apa-apa. Yang penting baik aja terus ya. Iya. Asik. Terus ini ada guru sejarah. Nah, ini guru sejarah bertanya pada seorang guru bencana. Ini, soal nomor 9, jika Kaisar Hirohito tidak menyerah pada sekutu, apa dampak yang akan dialami oleh Indonesia saat ini? Ya, dampaknya kayak sampean ini sekarang ini. Ini pelajaran sejarah bisa-bisanya di teman cerita, Pak. Iya, ya mungkin karena dia tahu dulu saya kuliahnya di FKIP Pendidikan Sejarah. Oh, nah ini, guru sejarah, ini orang ahli sejarah nih. Coba Anda main-main nih guru sejarah bertanya nih. Soal nomor 9, ini salah kirim nih harusnya buat teman-teman yang sekolah ini. Kapan guru sejarahnya gitu nggak ini? Yang anak-anak magang. Ini iya gini ya, bah, biasalah. Tapi seru lah mereka. Iya. Selalu menjadi temen di siang ini teman kita. Ini ada lagi. Oh ini baru ini. Putih telur. Nah, biasanya kuning telur ada putih telur Pak. Anyar Pak. Ini putih telur. Mas mau tanya jenengan kembar ya. Saya pernah lihat orang mirip sampean. Kalau kembar dengan ini sebentar. Mas saya mau nanya jenengan kembar ya. Saya pernah lihat dan orang mirip sampean. Kalau kembar sama dengan saya kembar dengan kuning telur. Saya rasa enggak. Ini penipu nih. Masa kuning telur sama putih telur, Pak? Iya. Nah, itu kalau kita makan selamatan ya. Kalau kita misalnya dapat makan soto itu, cerak dibelah. Telur rebus kalau dapat putihnya tuh kan seneng, Pak. Harus ada kuningnya. Enggak sama. Tapi benar enggak kembar enggak sih, Mas Hasan? Ya, saya punya saudara kembar namanya Mas Husen. Serius ini serius. Serius ini. Loh, serius. Serius. Saya Hasan dan saudara kembar saya itu Husen gitu. Oh. Dan beliau kakak saya dan saya yang paling handsome kan gitu. Itu Ahmad Husen. Ahmad Nur Husen. Ahmad Nur Husen, ini Saya Ahmad Nur Hasan. Itu kakak atau adik? Kakak. Ada Pak, ternyata Pak. Ada ini pinter nih putih telur ini. Ini dari telur mata sapi, jangkrik serba dok-dokan ini. Kok serba dok-dokan ini? Mohon maaf sebelumnya jika tempat tinggalnya Mas Hasan terjadi bencana sendiri, apa Mas Hasan masih berkeinginan berbagi seperti biasa? Oh mungkin ini ya, seandainya ini tempat Mas Hasan ada bencana, sementara di tempat lain ada bencana, nah itu Mas Hasan apakah mau membantu ke sana atau masih menyelesaikan ini atau gimana? Ini bagus nih pertanyaan ini. Prinsip penolong itu adalah menyelamatkan diri sendiri sebelum menolong orang lain. Itu tuh Gitu. bukan egois kalau begitu Mas? Enggak, saya pikir enggak. Karena apa? Justru kalau misalkan kita tidak tahu bahwa ketika menolong itu enggak akan selamat, justru merepotkan. Membahayakan ya? Iya, pertama, misalkan harusnya korban itu hanya satu. Kalau misalkan kita nggak punya keterampilan, kemampuan dan segala macam resource ya gitu untuk menolong, korbannya kan bisa jadi dua. Maksudnya korbannya tambah kita, tambah merepotkan. Bener. Gitu, tambah merepotkan, Iya, tambah iya, bikin ya gitulah nggak enak gitu. Berarti bener gak sih stigma yang bilang bahwa lebih baik Anda menyelamatkan diri daripada menolong orang lain? Nah itu gimana Mas? Iya, jadi buat orang awam yang tidak berpengetahuan tentang rescue dan segala macam, memang sebaiknya setidaknya mereka mengamankan diri sendiri dulu sebelum mengamankan orang lain. Itulah kenapa ibu ketika kita di pesawat, ibu harus pakai masker duluan kalau misalnya terjadi baru anaknya gitu. Karena kalau misalnya kita anaknya
ibunya nggak selamat, nanti kan anaknya nggak selamat juga kan gitu. Benar. Ya begitu. Jadi prinsipnya bahwa penolong itu harus menyelamatkan diri sendiri. Jadi kalau misalkan di tempat dipastikan dia aman dulu. kita pastikan aman dulu, baru dan memastikan kita punya resource untuk Benar. menyelamatkan kemampuan Hmm. untuk menyelamatkan orang lain. Kalau misalnya nggak punya kemampuan, daripada merepotkan, ya itu tadi. Siap. Jadi daripada kita justru kita datangnya kita tambah merepotkan orang lain, mending kita jangan ini gitu. Tapi ya kalau kita ngomong tadi daripada merepotkan orang lain, artinya ada persyaratan khusus saat kita ingin menjadi seorang Mas Hasan seperti Mas Hasan itu. Ya persyaratannya ya diberi kemampuan rescue itu tadi. Kalau ini serius nih Mas. Ini ada teman saya. Ada teman saya itu sebenarnya kalau kita ngomong teman bukan teman ya. Udah kayak guru saya lah, klien. Jadi beliau ini ingin hijrah ceritanya, Pak. Ingin hijrah, kemudian dia ingin merubah hidupnya sampai dia ini aku nggak ngerti harus ngapain lagi karena kesalahan itu terlalu banyak. Akhirnya dia ini cewek. Akhirnya dia itu mendaftarkan diri menjadi relawan untuk Bosnia pada waktu perang Bosnia karena posisinya di Jakarta dan dia jago bahasa Inggris jago dan jago nih orang ini. Akhirnya dia mendaftarkan diri untuk Bosnia. Dari situ dia nggak lolos karena untuk medis dia nggak bisa, cara penanganan medis dia nggak bisa. Terus dari sisi fisik dia cewek dan pada waktu nggak terima dia dengan adanya itu karena saya ini mau berjuang loh kok nggak boleh. Nah itu berarti saya sekarang sudah kejawab alasannya karena artinya daripada kita nanti menjadi beban lebih baik begitu ya Mas. Iya. Apalagi kalau ceritanya begitu justru sebetulnya mungkin ya waktu itu bukan lembaga itu nggak menerima cewek gitu. Hanya saja karena daerahnya itu daerah konflik malah membahayakan si relawan itu tadi gitu. Benar. Oke, itu tadi ya dari telur mata sapi ini berbobot sekarang para peteloran berbobot. Kayaknya kita harus makan telur biar berbobot. Bobot saya sudah banyak kayaknya ini dari Ancum Sulaman. Wah, ini Ancum lagi. Ancum lagi. Saya dari Maluku Utara. Iya. Dari Maluku Utara udah pernah bertugas sebagai relawan bareng Mas Hensam saat gempa Lombok. Saya banyak belajar dari beliau. Nah, tepuk tangan. Tepuk tangan aja. Gak apa-apa. Jadi memang ini ada kesaksian nih dari kesaksian. Nah, ini sebentar kita selesaikan dulu pertanyaan. Ada pertanyaan lagi ternyata dari audien. Oke. Nih, dari kuning telur. Nah, kuning telur. Ini kuning telur. Kembarannya putih telur tadi ya? Kembarannya putih telur. Kuning telur ini saya agak ragu-ragu baca ini. Coba. Agak jauh dari itu. Sakit, Pak, daripada saya banting handphone, Pak. Ini kuning telur. Saya mau bertanya, kalau kita pinjam uang ke bank untuk modal nikah, lalu tidak sanggup melunasi, apakah istri kita akan disita oleh bank? Nah, Pak, itu bencana Pak bagi Anda. Itu bencana. Jangan kawin aja Pak, Ujung minta legalitas untuk begitu aja loh, harus pakai bank nggak perlu. Iya, jadi menikah itu cukup sederhana aja, yang penting jangan sampai istrinya disita. Apalagi sekarang menikah di KUA kan gratis. Nah itu loh, menikah itu gratis. Di KUA kan gratis. Jangan ini kuning telur ini. Jangan gaya hidupnya itu. Nah, gaya hidupnya. Oke nih itu tadi pertanyaan dari teman-teman di luar. Dan ada pertanyaan lagi nih. Ini ada pertanyaan. Saya baca coba. Pernah ditolak pengungsi atau tidak ketika Anda menjadi relawan? Nah, itu pernah ditolak nggak sama pengungsi? Sebentar, saya ingat-ingat dulu. Sepertinya belum pernah ya. Kalau misalkan... Atau mungkin dicurigai misalnya. Atau underestimate itu ada nggak sih? Kalau misal kayak gitu, sepertinya pernah. Kalau misalkan pertama ketika datang kita dicurigai dan segala macam itu, ya ada pastinya ada. Tetapi kan yang penting bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka, gitu. Bahwa kita datang itu untuk membersamai gitu. Bahkan kadang-kadang mereka kan overestimate bahwa kita adalah penyelamat, ya. Superman bawa resource yang banyak, bantuan yang banyak, gitu kan. Padahal kan datang ke sana itu bukan hanya sekedar membawa bantuan, tetapi bagaimana agar secara jasmani dan rohani mereka itu pulih gitu. Jadi secara psikologi juga mereka pulih gitu, mau kemudian beraktivitas kembali seperti biasa gitu. Terkadang kan contoh yang agak beratnya memang misalkan contoh Lombok Palu ya. Jadi mereka maunya minta nerima bantuan gitu. Ya udah gitu aja. Jadi Lombok sama Palu. Ketika di Bima juga gitu. Jadi kita yang kita relawan bersih-bersih gitu, yang penduduk setempat ada yang cuma ngeliatin doang gitu. Itu tugas relawan gitu kan.
Jadi mereka menganggap diri mereka benar-benar saya korban. Saya korban. Ya, harus gitu. ngapa-ngapain, harus dibantu. Nah, justru itu yang tugas kita untuk memulihkan bahwa walaupun mereka itu korban, tapi mereka itu masih punya resource untuk bagaimana mereka itu bangkit gitu. Resource itu nggak harus harta benda dan segala macam, tetapi keterampilan mereka gitu kan. Cuma bersih-bersih rumah, fasilitas umum yang mereka pakai sehari-hari kan, mereka juga bisa bantu ikut di situ gitu. Tapi gini Mas, kalau misalnya kita ngomong ya, oke, kita ngomong diri saya sendiri ya. Dulu pada waktu kecil itu rumah saya sering bocor Mas. Jadi pada waktu kecil itu sering bocor. Nah, bocornya itu lucu. Jadi kalau pas kita tidur tuh airnya tuh netes ke muka gitu loh. Nah, karena kebiasaan itu menjadi trauma Pak. Jadi saat sampai kuliahnya pindahkan keluar ke kuliah di Bali saya kan. Begitu kuliah di Bali, sampai di sana begitu hujan saya panik keluar karena udah kebiasaan itu bocor. Nah, itu ada nggak sih bencana-bencana itu, trauma-trauma yang dialami oleh para korban-korban bencana itu? Kalau berbicara tentang trauma tentunya ada kadarnya. Memang ada gitu. Misalkan kayak gempa itu biasanya ada. Jadi gempa sedikit saja mereka berhamburan keluar dan segala macam. Bahkan jangankan para korban, kadang-kadang relawan itu juga kaget, otomatis kaget. Ya? Ketika di Lombok kita reaksi kita tidurnya di tenda. Ya. Kita misalkan tidurnya di tenda nih, tenda peleton waktu itu. Nah, ketika ada gempa, semua pada relawan juga karena tidur ya, mungkin ketika waktu itu malam hari gempanya tidur, dan waktu itu saya memang terjaga, masih mengerjakan sesuatu, menulis sesuatu juga. Jadi ketika ada gempa, mereka langsung berhamburan keluar, gitu. Berhamburan keluar ya, karena apa? Karena mereka panik. Padahal kalau misalkan tenda itu roboh juga nggak terlalu nggak diban kan kain ya. Iya benar. Kenapa mereka harus lari justru? Ngapain ketiban juga kain, justru kain. Membahayakan ketika itu. Kalau misalkan mereka berebut keluar tabrakan dan segala macam gitu. Ada juga ketika di Lombok itu tiba-tiba kita mendengar suara yang sangat keras. Nggak tahu apakah itu suara apa waktu itu. Pokoknya ketika di posko itu kita mendengar suara yang sangat keras. Kayak ledakan itu? Bukan, kayak besi yang banyak, berat, terus kemudian lewat kayak bergetar beberapa saat lah, beberapa menit lah, dan itu kan membuat kita kaget. Ini apa gitu? Gemuruh gitu. Iya, gemuruh itu waktu itu gemuruh. Dan waktu itu kan kita di posko, udah di posko dulu. Dan itu membuat panik gitu. Saya sampai teriak, jangan panik. Mereka pintu yang harusnya ditarik kan didorong-dorong kan nggak keluar. Itu kisah lucu, menurut saya kisah lucu yang unik gitu. Ya termasuk Mas Ancem itu. mau narik mau harusnya pintu itu ditarik jadi didorong. Jadi nggak keluar. Akhirnya saya tarik. Nggak usah panik gitu. Ya lucu gitu. Ini ada cerita tadi Mas Hasan sempat cerita bahwa ada suara-suara aneh. Ini saya juga dapat cerita yang unik nih tentang bencana tapi tentang bencana di tsunami. Tapi kita bahas nanti ya di segmen ketiga. Kita break setelah yang berikut. Sudah, action. Udah tolong di sini baru action. Apa dikira? Kayaknya lapar. Mereka sedang lapar. Enggak, belum. Ini tadi nggak ada, sekarang ada. ini sampai jatuh kan. Tapi kalau ada nggak usah grogi, biasa aja. langsung jatuh ya, tak kantongnya ini.
Ini tadi yang diomongin sama si penanya tadi. Oh, iya. Bakso Ahmad. Itu baju yang dipakai. Bakso Ahmad itu apa sih, Mas? Bakso Ahmad, Mas, coba ceritain, Mas. Lah iya, Tadi itu bilang bolak-balik, oh saya ini penjual bakso. Apa hubungannya dengan bencana? Itu apa sih, Mas? ya bakso Ahmad itu kan bakso ya, simpelnya bakso lezat, hemat, nikmat itu aja. Ya. Jadi ini sebenarnya bakso yang premium. Maksudnya kualitas premium, tapi kita memang segmentasinya anak-anak muda. Maksudnya anak-anak muda, jadi anak muda nggak hanya kekinian, cuma juga harga kita tekan setipis mungkin lah. Jadi kalau misalkan sebenarnya kalau mereka tahu dari harga bahan dan segala macam, ini sangat tipis sekali gitu. Ini murah, sangat murah gitu. Tapi sebetulnya ide dan gagasannya itu bukan hanya bakso aja. Maksudnya bukan hanya bakso aja. Jadi pada intinya sebenarnya kita ingin ini kolaborasi saya dengan Lembaga Amil Zakat Rizki. Oh ini. Jadi ini proyek kolaborasi ya. Nah, jadi ini project beta gitu. Iya, project beta. Habis itu perlu di-upgrade. Iya, jadi ini project beta memang bener. Jadi project beta kalau di Lembaga Amil Zakat Rizki kan tiap tahun ada kurban ya. Ya, kurban. Kalau kurban kambing kemudian sudah jadi mereka sudah punya akikah. Rizki akikah. Nah, ini untuk sapinya kita punya proyek bakso Ahmad. Berpikirnya bahwa ini baru tahu nih saya nih. Jadi berpikirnya petani peternak itu panennya hanya 1 tahun sekali kan. Maksudnya kan ketika hari raya kurban, musimnya kurban baru mereka panen. Dan beberapa akhir ini itu tidak menentu gitu, nggak mesti gitu. Karena pertama dari segi harga, terus kemudian dari jumlah pekurban dan segala macam juga fluktuatif kan, gitu, nggak naik turun. Nah kita berniat bahwa bagaimana nanti agar para petani khususnya petani binaan Lembaga Amil Zakat Rizki itu nanti bisa terberdayakan lebih lagi gitu. Misalkan gitu, mohon doanya juga semisal gitu, bakso Ahmad itu bisa menyembelih 1 sapi aja 1 hari gitu. Ada berapa peternak yang sudah bisa diperdayakan? Kan gitu. Jadi kita niatnya begitu. Jadi ada beberapa peternak sapi. Jadi mereka nggak perlu harus nunggu setahun. Jadi udah bisa kita jadwal hari ini sapinya siapa, besok siapa kan begitu. Mimpi kita gitu. Jadi mereka nggak harus menunggu. Biasanya kalau di desa-desa itu kan sapi itu buat tabungan, ya kan. Jadi kalau misalkan bisa diproduktifkan, kenapa enggak gitu. Itu satu dari peternak sapi. Yang kedua, sapi itu pakannya itu tidak hanya jerami saja, tapi kadang pohon jagung ya. Jadi jagung itu usia sebulan 2 bulan apa gitu, udah bisa dipanen untuk pakan sapi begitu. Itu kan juga bisa memproduktifkan para petani. Biasanya mereka harus menunggu 4 bulan, 3 bulan setengah lah untuk panen jagung, 2 bulan udah bisa dipanen untuk pakan ternak dan itu bisa continue gitu kan. Ya begitu. Jadi ada banyak sektor yang bisa kita berdayakan. Kalau misalkan kita ngomong pemberdayaan desa, nah ini adalah salah satu proyek beta yang tentang pemberdayaan yang saya ceritakan kepada brother beberapa waktu lalu. Salah satu implementasinya ya begini. Jadi kalau saya sampai merenung berpikir bahwa kalau misalkan kita mau memberdayakan masyarakat dalam lebih luas, kita siapa sih gitu. Pertama, saya bukan bupati, saya bukan menteri, saya bukan gubernur, saya bukan presiden apalagi gitu. Jadi nggak punya kekuatan di sektor kebijakan. Yang kedua, saya juga bukan anaknya orang kaya, bukan pewaris dan bukan anaknya raja gitu. Sehingga resource juga terbatas. Yang ketiga, saya bukan akademisi, bukannya ahlinya ahli, saya cuma orang yang peduli aja gitu. Maka yaitu saya ngobrol dengan siapa saja, yaitu ada dari pengalaman banyak ngobrol gitu. Terkadang konsepnya terlalu mulu gitu. Tahun 2020 menggagas tentang kawan desa gitu ya. Tetapi tidak bisa tereksekusi karena memang kawan desa itu butuh sosialisasi dulu di masyarakat karena gara Covid gitu. Ada pandemi Covid. Agak terbatas ya, iya, terbatas. Masyarakat desa kita minta untuk daring kan nggak mungkin. Maksudnya tak sosialisasi daring. Mereka mau diajak kumpul aja itu sudah luar biasa gitu. Jadi apalagi mau diajak kumpul aja sudah mereka mau diajak kumpul kan mereka biasanya ada ini
biasanya kalau sekarang kalau beberapa lembaga baik dari pemerintah ataupun swasta kalau ngajak kumpul kan pasti ada sesuatunya. Amplop. Akhirnya mereka datang. Nah, saya siapa? Mau nyediakan amplop berapa kan begitu. Jadi Mereka gitu. punya daya tarik tertentu untuk datang. Iya gitu. Jadi begitu. Jadi akhirnya untuk proyek kawan desa itu pun terhold sementara, ya terpending sementara begitu. Tapi harapan saya juga kalau misalkan ada teman-teman yang lihat nih, kalau misalkan ada yang mau diskusi, apalagi kolaborasi gitu, mau mengeksekusi, ayo nggak apa-apa. Nggak perlu ya, ini bukan nggak harus juga jadi proyek saya gitu. Siap. Tapi kalau misalkan mau kolaborasi, oke lah. Ini Ya, menarik begitu. ya kalau kita ngomong karena yang kebetulan yang punya bisnis itu orang yang biasa di bidang sosial dan Iya. bergerak di bencana sampai bikin bakso pun memikirkan kepentingan buat orang banyak gitu. Jadi ini luar biasa ya kalau kita ngomong. Jadi kalau misalnya saya minta tepuk tangan Pak, ini boleh tepuk tangan, jangan takut. Nggak usah sungkan. Nggak usah sungkan tepuk tangan, nanti nilainya ditambahin. Ya udah ngintip semua nih kalau udah ada bintang tamu yang ngintip semua. Mas, kalau kita ngomong pernah nggak Mas kepikiran kalau seandainya bakso ini ya itu dijadikan makanan ini ready to eat ya? Kalau misalnya ini untuk didistribusikan ke bencana-bencana itu kepikiran seperti kita atau mungkin sudah terprogram atau gimana? Masih kita masih kita riset dulu. Jadi dikaji lebih jauh. dikaji lah. Jadi kalau misalkan untuk bakso amat terjun di giat sosial nggak cuma ini. Jadi ketika pandemi kita bikin kan anak-anak itu daring. Jadi kita kumpulkan di koordinator relawan, mereka daring kan di yang ada wifi. Jadi agar mereka belajar kita kasih makannya. Oh, untuk memancing mereka stimulus biar mereka mau belajar. Iya, jadi gitu. Beberapa waktu lalu ada penghijauan karena saya nggak bisa turun gitu. Jadi sudah ininya aja yang ke sono kan gitu. Penghijauan teman-teman siap. penghijauan. Jadi alhamdulillah bisa membersamai mereka gitu. Di mana? Kalau teman-teman mau dapat, kita lihat ya. Kita coba. Ada apa aja sih di bakso Ahmad itu? Ada banyak sih sebetulnya. Ini Ini bakso bakar. Oh, ini bakso bakar. Kita cobain tadi pada mau bilang, cobain biar tahu. Saya kan menuruti aja. Kepingin. Mohon maaf ya. Anak magang nggak berani Pak. Pak enak Pak. Iya. Jangan lihat, ini bakso bakar. Iya, bakso bakar. Ini bakso bakar ya. Bakso bakar ini produknya. Kalau mau ini, jangan liatin saya kan. Iya, Kalau oke. mau nyari di mana alamatnya ini? Ya, jadi bakso Ahmad ini alamatnya di Jalan Es Parman nomor 10 ya. Jadi kalau misalkan nggak cukup ribet mau nyari, pesan aja. Jadi kalau misalkan yang tinggal di Jember Kota, kita punya fasilitas pengantaran kayak tadi Mas yang datang nganter pakai tas gede gitu. Jadi kalau kelihatan ada orang pakai tas gede, ada tulisnya bakso Ahmad, nah itu kita kurir kita. Ongkirnya murah 1.000 aja per kilometer. Wah, ini ya bakso Ahmad. Sosial medianya di mana Pak? Ini tadi saya sudah nyobain satu. Ini bakso Ahmad ini. Iya, bakso Ahmad. Coba ini gorengan ya. Iya. Ini gorengan amat. Gorengan amat. Baksonya bakso Ahmad. Baksonya bakso Ahmad, gorengannya gorengan amat. Pingin. Nanti dibagi-bagi ya buat teman-teman. Oke, kita bagi. Ini saya coba bakso bakarnya. Ini bener-bener bakso Ahmad ini. Bakso Ahmad ini. Terus gorengan juga gorengan Ahmad ini. Terus ininya nggak mungkin Iya, coba sekarang nanti. ntar lah Nanti kita testimoninya di sosial media di mana teman-teman kalau mau pesen. Jadi di Facebook itu kita ada sosial medianya ya bakso Ahmad. Namanya bakso Ahmad. Di Instagram kita juga ada. Ketik aja bakso Ahmad. Jadi bakso Ahmad. Saya sambil makan biar akrab. Oke. Iya, bakso Ahmad. Gitu. Jadi bisa di Facebook ataupun Instagram juga bisa DM, bisa dipesan. Kalau misalkan di WA sih, di WA bisa di 0821 464 28778. Nanti ada kasih di deskripsi nanti. Oke. Jangan lupa sini ya. Gitu. Nanggung Pak, nanggung. Ini biar akrab, semakin akrab lah suasananya. Koyo NW. Masih banyak Pak, ini masih 3. Pas segitiga 3. Oke. Masih banyak. Terus ini
Nah, ini apa ini Mas? Ini apa nih Mas? Ya, itu minuman spesial dari kami. Itu Ini sebetulnya rempah-rempah ya? Apa ini? betul. Jadi itu sebetulnya penyesuaian dengan karena ada pandemi untuk meningkatkan imun aja. Jadi ini isinya ada perasan lemon, terus kemudian juga ada ekstraknya apa namanya serai, jahe gitu. Jadi lemon, serai, jahe. Oh, ada ini bisa membantu meningkatkan imun. Nah, ini ya. Ini minum apa namanya Mas? Minumannya? ya kita namakan HC, jadi hangat sehat. Hangat sehat. Ini minuman ini bisa meningkatkan imun karena ada kandungan-kandungan herbalnya. herbal. Nah, kalau ini alkodiri meningkatkan iman. Menu barokah. Oh iya. Meningkatkan iman. Ini di depan saya ada bakso Ahmad yang bakso bakar. Ini bakso bakar ya. Jadi di satu porsi ini isinya 3 dan masing-masing tusuk ada 3 biji. Jadi isinya 9 butir 9 butir ya kalau kita ngomong. Dan di sini ada gorengan juga. Kita coba dulu gimana rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baksonya itu lembut. Biasalah standar kayak review. Dan bakso Ahmad banget. Udah ada bumbunya di sini karena dibakar sebelum dibakar kan sebenarnya dikecapin dulu. Nah, enak banget nih. Coba langsung campur gorengannya. Enak banget. Bakso Ahmad. Kembali lagi, kalau kita ngomong masalah bencana, tadi sudah cobain ini, jadi saya ngomongnya agak lancar ini, gara-gara kena ini. Jadi seger. Jadi seger ngomongnya, dan saya belum coba minumannya Pak. Oh iya. Minuman ini namanya apa? Hangat sehat. Hangat sehat, HS. HC. Kirain Hasan. Hasan sehat. Awas hangat. Panas ya? Ada jahenya. Ada cinnamon, ada Cinnamon, kayu iya. manis. Ada... Jadi kayak kalau minum ini kayak kita kalau zaman dulu kalau lebaran, puasa ada setup. Ada kayu manisnya berarti ini ya? Ya, ada Oh, ada kayu. manis. Oh iya cinnamon itu. Yes. Jahe, kayu manis sama jeruk. Ada serehnya, bukan jeruk, lemon. Oh lemon. Oh lemon ini bukan jeruk ya? Bukan. Ya nggak tahu bedanya jeruk sama lemon, cari ya. Jangan malu-maluin saya ini ya. Langsung nggak kena COVID. Tapi siapa sih yang mau berharap kena COVID kan nggak Ya, ada. nggak ada. Oke, Mas, kita tadi ada pertanyaan yang nyangkut tadi. Pertanyaan yang nyangkut yang belum sempat dijawab. Nah, ini pertanyaannya ini tadi sebentar ya. Ini pertanyaannya adalah apa sih syarat untuk menjadi seorang relawan? Syaratnya apa? Syaratnya itu peduli dulu, yang pertama. Jadi memang syarat untuk menjadi relawan yang pertama adalah peduli. Jadi baik peduli terhadap dirinya sendiri ataupun juga orang lain. Jangan sampai peduli sama orang lain tapi tidak peduli dan mengenai diri sendiri gitu. Berarti benar kalau ada pepatah yang bilang bahwa jangan sampai kita memberdayakan orang lain sementara kita sendiri nggak berdaya. Itu benar ya menurut saya. Jadi syaratnya begitu. Jadi kalau misalnya ada yang ingin menjadi relawan, pastikan bahwa kita punya kemampuan dari situ nanti tidak malah merepotkan. Mas, tadi saya ada cerita yang keputus. Jadi ada kembali cerita tadi ada flashback. Dulu teman saya itu seorang wartawan, dia bertugas di tsunami. Bertugas di tsunami. Dan malamnya itu katanya ada malam ini semua senyap nih kan listrik mati semua itu. Listrik mati semua dan malamnya itu ada suara orang jual es krim Campina. Ada yang menangis. Itu kan ada fenomena-fenomena seperti itu. Mas pernah ngalamin sih, Mas? Kalau saya pribadi belum pernah, tapi ceritanya teman-teman itu ada. Jadi teman-teman relawan itu menceritakan saya dengar ini, saya lihat ini dan segala macam. Terutama ketika misalkan yang gede-gede kayak yang terakhir itu kan yang Lombok sama Palu. Jadi ada apa namanya mendengar suara minta tolong, rintihan dan segala macam itu ada. Terus kemudian ketika di apa namanya dekat Pantai Talise, Donggala itu kan juga ada orang bagaimana, tapi saya pribadi gitu, ketika coba jalan-jalan malam ke sana ya biasa aja. Jangan sampai yang bebel gitu. Nah itu mungkin dia cuek amat sama saya. Cuek amat, iya cuek amat. Ya gitu Tapi deh. memang ada ya seperti Cerita teman itu ada, tapi terus alhamdulillah saya belum pernah mengalami terus sendiri. cerita ini Mas. Di tsunami Aceh itu ceritanya begini. Kebetulan teman saya itu agnotis Pak.
Temen saya, kalau teman-teman nggak tahu agnostis itu sama kayak coki. Jadi dia percaya sama Tuhan, tapi dia percaya ada kekuatan yang mengatur, tapi kurang lebih seperti itu ya. Tadi luruskan sendiri. Dia percaya sama kekuatan yang di atas, tapi tidak percaya satu agama. Ada kekuatan besar, tapi dia tidak mempercayai satu agama pun, itu agnostis. Nah teman saya itu pada waktu di sana saya nanya, karena saya baca berita Pak, semua hancur. Habis itu ada masjid tapi nggak hancur. Nah itu ada nggak sih kejadian seperti itu? Sebenarnya, karena dia bilang, saya tanya, berarti kan ini dilindungi nih sama Allah nih. Ini dilindungi karena ini tempat ibadah. Akhirnya teman saya menjawab dengan sangat logis ya, karena dia nggak percaya agama. Ya iya wajar lah, karena itu masjid. Masjid itu biasanya tidak dikorupsi pembangunannya. Jadi menggunakan bahan yang bagus. Tapi kalau misalnya ini sekolah atau gedung apa biasa dikorupsi, makanya dia hancur kena ini. Nah kalau misalnya kita fenomena seperti itu ada nggak sih? Semua kena bencana cuma ada satu bangunan yang utuh, itu pernah lihat nggak Mas? Mas Hasan? Ada sih di ketika di Palu kemarin itu kan ada 2 masjid yang saya Mas coba. Hasan berangkat ke Palu? Iya. Berapa lama itu Mas? Saya 2 bulan di Palu. Jadi 2 bulan Pak, meninggalkan istri diajak? Iya enggak diajak. Malah Ya kalau nanti. ya jadi justru kalau misalkan nanti diajak khawatir merepotkan. Gitu. Dan sebetulnya ada amanah di sini, ada amanah untuk berangkat ini, Mas Hasan berangkat 2 bulan. Itu masih atas nama lembaga atau sendiri Mas? Kebetulan saya berangkat atas nama lembaga Aksi Cepat Tanggap waktu ACT. Pak itu. Nah itu ada pengalaman apa Mas yang di sana? Ya jadi kalau misalkan masjid itu ya masjid yang di dermaga atau apa yang di tengah itu loh, itu masih utuh. Terus kemudian juga ada iya jadi terus ada masjid saya lupa nama daerahnya, juga ceritanya si yang orang ke tempat teman setempat, cerita di sana. Teman cerita di sana, orang setempat, bahwa ketika kejadian itu air itu melewati aja. Jadi air itu melewati aja di atas masjid. Jadi yang kena itu hanya sebagian pagar dari masjid gitu, yang roboh, tapi masjidnya enggak. Cerita yang teman yang di sana yang ketempatan yaitu dia hanya melihat air itu melewati aja, dan kemudian juga lewat di samping. Jadi benar-benar itu nggak kena di kayak ini ya. Gitu. Ceritanya begitu. Mas, kalau kita ngomong tentang bencana dan segala macam, apa sih, ada nggak misalnya cerita khusus yang berkesan? Kayak tadi bilang Mas Hasan di awal sudah bilang bahwa genangan, ini genangan ya, bukan kenangan kalau kita mau banjir. Tapi kan pasti di genangan itu ada kenangan, entah itu baik atau buruk, ada nggak sih? Kenangan buruk sehingga membuat saya kayaknya nggak bisa deh terus-terusan bencana, atau saya ada di titik saya capek atau segala macam gitu. Iya, kalau misal kenangannya banyak ya. Jadi mulai dari mau dibacok orang dan segala macam itu ada. Itu gara-gara apa Pak? Ya bantuan. Maksudnya dia nuntut bantuan gitu. Dibawain parang gitu. Aduh. Tadi yang Mas Hasan bilang bahwa mereka itu overestimate sama kita. Bahwa kita bisa menyediakan semuanya. Ada. Jadi kebetulan waktu itu saya jadi koordinator posko, dan di posko sendirian. Jadi teman-teman saya delegasikan beberapa tugas, mereka sudah pergi. Kebetulan saya standby di posko gitu waktu itu. Dan kemudian ada orang datang gitu, orang di satu tempat lah, saya nggak perlu nyebutin tempatnya. Ya itu. Ya sampai bawa barang gitu. Mereka minta bantuan, mau minta bantuan gitu. Ya saya tanyakan, Bapak dari mana, mengungsinya di mana. Nanti saya nggak ngasih sekarang, karena kalau saya kasih Bapak, yang lain nanti menyerbu posko kami, kan begitu. Jadi saya biar kami yang antar saja ke tempat pengungsian Bapak, sekaligus kita data nanti pengungsinya di sana. Biar nggak dapat double juga ya Pak ya. Dan itu bisa dinikmati bersama, kan begitu. Kita sendirian, orang itu sendirian? Iya, berdua dengan temannya. Jadi ya begitu. Ya alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah saya tenang waktu itu, diberi ketenangan, jadi sehingga ya saya sampaikan apa adanya, baik-baik saja gitu. Karena merasa tidak mendapat, dia hampir membakar, tapi alhamdulillah kok qadarullah ya, koreknya itu nggak bisa hidup. Mau bakar posko waktu itu. Jadi ada tempat sampah di depan, ada trash bag gitu. Jadi dia mau bakar itu, nggak nyala koreknya sampai dia pergi gitu. Mungkin malu gitu. Ada yang begitu Mas ya. Terus ini, mohon maaf ini agak sensitif ya Mas, agak sensitif. Ada kejadian yang bantuan kita dibegal itu, dirampas di tengah jalan, itu ada ngalamin nggak Mas? Kalau sampai dibegal, Mas Husen yang pernah. Maksudnya dibegal itu. Mas Husen itu saudara kembarannya Mas Hasan. Ketika di Palu. Sosial juga? Iya, saya ajak beliaunya. Berdua pas berangkat ke sana sama Mas Husen? Saya kira adik kakak, aktivis sosial. Ini orang di rumah yang udah menikah belum waktu itu? Udah. Ya, itu kan ketar-ketir ya istrinya. Istrinya sama ini kebayang ya. Terus gimana itu Pak? Apa namanya? Pisah. Jadi kita posko yang berpisah. Mungkin karena
dianggap kita punya kemampuan masing-masing. Jadi kalau jadi anu kan, ya cuma di pos itu. Kalau misalnya kita dipisah kan, jadi kebermanfaatannya lebih banyak. Gitu. Ya kayaknya Mas Hussein apa itu waktu itu ceritanya mau kirim bantuan dicegat di jalan, gitu. Sebetulnya dia nggak terdampak, tapi kan terisolasi. Paham ya? Jadi sehingga tidak ada akses makanan ke sana. Nggak ada akses makanan ke sana. Jadi mereka itu tidak terdampak. Jadi bantuan itu sebetulnya mau dikirim ke yang terdampak, tetapi yang di jalan yang enggak ini juga udah dicegat waktu itu. Nah, ya tapi alhamdulillah bisa dilobi. Maksudnya kan kita memang harus yakin bahwa kita tuh manusia dan manusia itu bisa diajak cerita dan bicara. Nah, jadi kita sampaikan Bapak beliau cerita ya diyakinkan aja. Jadi orang itu didata, diyakinkan bahwa kami tidak hanya sekali, kami akan kembali. Jadi bantuan itu nggak hanya sekali, nanti akan ada berikutnya. Jadi ini memang khusus yang memang lagi sangat butuh dulu. Gitu. Yang porsi darurat dulu. Nanti kami kembali. Jadi posko kami di sini kan gitu. Jadi kayak masalah komunikasi ya Mas ya. Kadang masalah komunikasi memang. Jadi suatu ketika juga dianggapnya mungkin kita kalau di aksi cepat tanggap memang biasanya logistik itu banyak. Kenapa nggak langsung disalurkan semuanya gitu? Langsung manajemen juga Mas ya. Nah itu yang tidak dipahami orang kan masalah manajemen gitu. Masalah manajemen kita kan nggak tahu bahwa gempa itu akan datang lagi atau enggak? Kalau istilahnya tanggap darurat itu akan berapa hari kan nggak bisa dipastikan pertama. Jadi bencana itu akan datang lagi atau tidak. Jadi harus ada manajemen kan gitu. Dan itu membaginya kan memang harus ada rigid ya. Benar-benar harus pada orang yang pas gitu. Karena ada banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi dan kondisi. Jadi ada. Jadi ada ceritanya. Jadi orang itu sebenarnya dia bukan pengungsi tapi ngaku pengungsi. Kalau bagi NGO itu kan kita nggak kenal. Iya kan? Dan kita nggak bisa tahu karena kan jangankan NGO, lembaga yang ketempatan baik yang dari government atau non government juga kan nggak tahu kan. Apalagi kan situasi dan kondisi lagi kalut kan begitu. Jadi kita nggak ada yang kenal kan gitu. Maka itu benar-benar harus di manajemen dengan bagus. Termasuk ya kita data di mana pengungsiannya, berapa orang, kebutuhannya apa saja benar-benar di asesmen secara rigid. Oke. Gitu. Itu tadi ya teman-teman, ternyata banyak sekali ya apa yang kejadian-kejadian kita nggak tahu dan ya mungkin buat teman-teman yang kebetulan teman-teman yang memang menjadi korban bencana jadi untuk mengatur bantuan atau menyalurkan ternyata ada aturan-aturan karena apa ada skala prioritas, ada yang darurat memang harus dikasih banget dan ada yang nanti bisa ditunda agak nanti bukan berarti diabaikan ya, itu mungkin harus dipahami buat teman-teman. Ada satu pertanyaan lagi sebagai pertanyaan terakhir ya, kita tutup sebagai pertanyaan terakhir karena nanti ada rapid test kita setelah pertanyaan. Oke, sebagai pertanyaan terakhir ini ada pertanyaan, ada nggak sih jaminan perlindungan bagi relawan atau jaminan hukum dan kesehatan seperti itulah bagi para relawan? Jaminan hukum dan kesehatan. Kalau perlindungan gitu. Kalau misalnya tadi kan ada kan yang mau dibacok gitu kan. Nah, itu jaminan. Di Indonesia memang belum dibahas secara serius, maksudnya itu masih jadi pembahasan di kalangan relawan aja, tapi belum ada payung hukum yang bisa memayungi benar-benar memayungi para relawan. Apakah dia ada jaminan kesehatan atau mungkin jaminan yang lain gitu ya, asuransi dan segala macam gitu. Apalagi Indonesia itu terkenal kan orang yang dermawan sebetulnya. Jangankan manusia orang biasa, preman aja mereka dermawan. Contoh ketika misalkan ada teman, mereka preman nih, ada temannya datang, ayo, ya kan ngasih ya. Sosialisasinya tinggi. Sosialisasinya berbaginya juga tinggi. Mereka mau minum itu kan iuran. Nah, kebersamaan. Nah, karena jiwa kebersamaan dan kedermawan itulah yang kemudian juga susah diatur untuk di undang-undang. Karena relawan itu kan cabutan sewaktu-waktu. Gitu. Kecuali mungkin memang yang dari lembaga resmi, mungkin itu ada aturan lainnya. Tetapi kan kalau ada banyak relawan Indonesia yang mereka hanya karena mereka peduli. Gitu, peduli dengan saudaranya. Udah ketika ada bencana mereka berangkat aja gitu. Sampai-sampai ada kejadian yang seperti sebagaimana yang saya sampaikan itu tadi, ketika pulang kehabisan ongkos dan segala macam, akhirnya menggalang donasi untuk ongkos dia gitu kan. Ya ada salah satu relawan itu ya, kelompok relawan. Jadi kelompok relawan ya kelompok relawan lah ya justru mengumpulkan dana untuk mereka supaya bisa pulang ke kotanya. Artinya tidak ada kesiapan di situ ya nggak ada kesiapan, ya kurang kesiapan, bukan mungkin nggak ada kesiapan, mungkin di awal-awal dia kesiapan karena dirasa masih tenaga yang dibutuhkan, akhirnya
biaya mereka habis karena mereka punya kayak mungkin ya karena mereka punya keyakinan bahwa rezeki itu dari Allah mungkin gitu ya. Iya. Jadi saking gitu ya, saking tinggi tawakalnya akhirnya mereka kehabisan biaya untuk pulang dan jarak antara lokasi bencana dan rumahnya juga tidak dekat. Akhirnya kehabisan ongkos di jalan dan kemudian itu menjadi ya itu sebetulnya itu off the record di relawan aja, tetapi memang ada kejadian seperti itu dan saya sampaikan ke teman-teman agar memang yaitu untuk jadi relawan itu kenapa syaratnya harus peduli gitu kan ya, peduli pada diri sendiri, yaitu kita peduli dengan diri kita, jadi siapkan resource yang terbaik ketika misalkan memang mau membantu orang lain agar benar. apa namanya musibah berikutnya tidak terjadi lagi kan, itu musibah tidak bisa pulang gitu kan, itu jadi musibah kan, musibah baru ya, menambah musibah baru kan begitu. Dan itu tidak murah gitu, bisa jadi tidak murah gitu aja. Ini kalau kita ngomongin nggak selesai ini sepertinya. Sebenarnya waktu kita 1 jam, ini 1 jam lebih, tapi seperti biasa di tradisi kita itu ada namanya rapid test. Jadi pertanyaan cepat yang harus dijawab oleh Mas Hasan. Ini berhubungan dengan biasa tidak bisa saya tidak biasa menjawab dengan cepat ya. Biasanya orangnya pemikir. Banyak pikir. 3 detik lah kita kasih waktu untuk berpikir. Dan pertanyaan sangat mudah sekali karena ini berhubungan dengan apa yang menjadi keseharian Mas Hasan dan apa yang menjadi top of mind dari seorang Ahmad Hensam. Ahmad Nur Hensam. Oke, ada 7 pertanyaan karena ini 7 Dream 7 mimpi. Oh iya, angin ke-7 Pak. Iya, siap. Pertanyaan harus 7. Oke, siap. Ada 7 pertanyaan harus dijawab dengan cepat dan tidak boleh menjawab lebih dari 3 detik. Karena lebih dari detik berarti Anda sudah sempat mikir. Ini yang diminta adalah refleksnya. Oke. Sosial atau bisnis? Bisnis. Sukses atau bahagia? Bahagia. Di desa atau di kota? Desa. Sekarang atau nanti? Sekarang. Terkenal atau tidak dikenal? Terkenal. Sosial atau keluarga? Keluarga. Bencana atau normal baik-baik saja? Baik-baik saja. Asik, tepuk tangan. Udah dapat bakso nggak mau tepuk tangan? Oke, kalau kita ngomong tadi dari sosial atau bisnis, kenapa milih bisnis, Mas? Iya. Karena sebetulnya jangan panjang-panjang, ini waktunya mau habis. Iya. Jadi sebetulnya bisnis itu kan ada banyak hal, termasuk di sosial juga, termasuk ada bisnis itu kan banyak urusan kan. Makanya socialpreneur. Socialpreneur. Kalau dulu kan memang sosial. Saya pikir kalau sosial terus jadi sosial kita. Sosial beneran. Jadi bisnis itu untuk menopang sosial juga gitu. Siap. Ini ada yang menggelitik nih, terkenal atau tidak dikenal sama sekali. Nah itu kenapa alasannya Anda memilih jadi seorang yang terkenal? Terkenal, ya. Sebetulnya ingin menjawab tidak terkenal, tetapi lebih pada menginspirasi. Jadi orang yang tidak dikenal itu tidak menginspirasi. Iya, karena tidak tahu apa yang dia lakukan. Itulah gunanya personal branding. Nanti kapan-kapan teman-teman kita bahas tentang personal branding. Jadi kita bagaimana, dan saya sepakat dengan Mas Hasan, kalau kita terkenal, kita mau ngapa-ngapain orang tahu, dan gerakan-gerakan kita akan menjadi inspirasi buat teman-teman. Dan itulah kenapa kita ada di Teman Cerita. Kita tidak memanggil orang-orang yang sok hebat atau menggurui atau segala macam, bukan. Tapi mereka benar-benar mampu, dari cerita-cerita yang kita ceritakan ini mampu menjadi inspirasi buat teman-teman. Di sini kita tidak menggurui sama sekali. Ada manfaat mau diambil, tidak ada manfaatnya, kita minta maaf karena memang ini keterbatasan kita hanya menceritakan apa yang kita alamin. Terus di sini ada bencana atau normal. Nah, artinya kalau normal-normal aja sama nggak ada kerjaan dong, nggak ada pahala. Pahala kalau bencana. Justru walaupun kalau ditanya itu saya ditanya bencana atau normal baik-baik saja ya, saya pilih baik-baik saja. Karena apa? Produktivitas kita lebih bisa optimal kalau kondisinya itu normal dan baik-baik saja. Oh benar. Oke, itu tadi 7 pertanyaan yang dijawab lugas dengan Mas Hasan, dan itu sudah ada di top of mind-nya. Tidak terasa waktu sudah 1 jam lebih karena juga makan bakso. Minumannya ini asli. Kalau bagi yang tidak suka manis, ini pas banget. Tapi kalau yang mungkin suka manis boleh tambahin gula sedikit. Tapi kalau saya sendiri sudah pas karena angetnya ada, tinggal nambahin pisang, Pak. Jadi stop. Ada satu hal yang saya pelajari dari seorang Ahmad Nur Hasan, dari Mas Hensam, ada satu yang saya pelajari bahwa di dunia ini nggak butuh orang yang hebat segala macam, tapi mau peduli. Percuma kita hebat kalau nggak mau peduli, benar. Jadi itu tadi cerita kita di Teman Cerita hari ini. Jangan lupa like, di follow Instagramnya Mbak Somad, apa namanya? Iya, Mbak Somad ya. @Mbak Somad, jangan lupa di follow dan Mbak Somad ID ya. Kalau Instagram. .id atau ID langsung?
baksomat.id kayaknya. Baksomat.id yang ini. Instagramnya. Dan jangan lupa buat teman-teman untuk terus menyaksikan teman cerita brother kayak kan, silakan like, komen dan subscribe. Jangan lupa di klik loncengnya. Jadi kalau ada sesuatu yang baru postingan dari Rin TV Channel itu, dan jangan lupa di follow di @rintvchannel, temencerita.id dan Wakaji Studio. Wakaji Studio. Oke. Terima kasih buat teman-teman yang Thank sudah you. menyaksikan sampai di sini. Saya Brother Kai dan Saya Ahmad Nur Hasan. terima kasih sudah menjadi teman cerita saya, karena selalu ada cerita menarik dari setiap cerita. Dan selamat berkarya, baik aja terus. Baik aja terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur dulu, Pak.